Yang penting kita lulus. Kalian lihat ya, kalau aku jadi penyanyi, nggak aku pandang lagi kalian. Apa maksud oleh? Terima kasih waktunya udah menghadiri press con film kita, film Anak Medan. Menjawab pertanyaan itu sebenarnya kita diskusi panjang. Story itu sebenarnya udah 4 tahun lalu, digarap 2 tahun lalu. Perjalanan panjangnya saya dengan Mas Ivan Bandito itu diskusi adalah kita mau meng-capture. Selama ini sangat jarang orang meng-capture tentang persahabatan di Medan. Masih sangat jarang film Indonesia. Kita mau capture itu tapi akan relate se Indonesia. Makanya kalau teman-teman nonton kemarin tadi itu bahwa adalah persahabatan yang sebenarnya relate se Indonesia. Tapi wilayahnya masih di syutingnya di wilayah Medan. Itu, Mbak. Oke. Terus ini kan memang Medan banget gitu ya, dari bahasanya Medan, terus syutingnya sebagian di Medan, sebagian di Jakarta gitu. Kemudian Bang Agus nih, bagaimana kemudian menciptakan bahwa yang Medan ini bisa diterima juga gitu dengan atau punya koneksi gitu dengan kisah-kisah yang mungkin ada di seluruh Indonesia. Ya, kita sebagai filmmaker, kita diskusi sama Mas Bantu, kita pede banget gitu, pede aja. Buat film yang kita yakini itu adalah film yang baik dan benar. Kebetulan saya syuting itu ikut juga dengan Mas Bantu proses syutingnya. Terus film sebelumnya kita itu Negeri Para Ketua yang tayang hanya di Sumut itu sampai 120.000. Jadi kalau Anak Medan seluruh Indonesia dengan layar yang 3 atau 4 kali lipat banyaknya dibandingkan Negeri Para Ketua, kita optimis dengan promosi yang cukup besar juga dikeluarkan oleh Pink Pictures. Tapi terlebih dari itu, Mbak, Anak Medan itu persiapannya lebih ke masalah logat ya. Sebenarnya kita cuma punya dua yang bisa kita jadikan guru, itu Mail sama Ajil yang notabene memang sebenarnya teman-teman tahu sebenarnya di Medan gitu. Jadi mereka lah yang membantu semuanya untuk proses 4 sekawan pemain utama itu. Terlebih kayak Maria, Steven itu semuanya aman lah gitu. Prosesnya cukup cepat tapi untuk tektokannya prosesnya ini ya butuh waktu ya, tektokan gimana sih mereka supaya berempat itu supaya bisa prosesnya sama syuting lancar gitu. Mereka sering bersama berempat itu Mbak. Keberak gua sendiri dia ini. Pecahkan kepala kau nanti. Kau bilang sama kawan kau ini, nggak usah kreasi ali muncungnya, mati nanti aku buat. Sini kita berdua. Ale debat. Tentu harus melakukan proses riset. Nah, proses itu yang saya lakukan di sela saya persiapan film Anak Medan. Jadi memang Bos Agus ini sempat ngasih saya waktu, ya udah coba kesana, saya minta waktu 1 minggu untuk saya pengen mempelajari bagaimana persoalan budaya dan sosiologi masyarakat Medan khususnya. Nah itu dari situ saya coba pelajari, saya lihat oke, seperti ini, termasuk kayak banyak kalimat-kalimat yang mungkin buat orang awam mendengarnya kasar gitu, kayak bahasa anjing dalam tanda kutip gitu. Itu kan sebenarnya bukan caci maki gitu. Itu adalah sebuah persahabatan aja gitu, sama kayak orang Surabaya gitu, kita ngomong jancuk dan sebagainya, itu bukan caci maki. Nah itu menjadi sebuah ikon menurut saya gitu ya, ikon. Oke, di sini memang anak-anak mudanya tuh sering ngomong seperti itu. Nah itu salah satu hal yang saya pikir ini harus nempel sama si Ucok. Kebetulan balik lagi dia memang berasal dari sana, jadi pintar itu udah terjawab gitu lah. Artinya ya itu tadi ya, riset itu yang paling penting kita lakukan gitu. Dan di sini kan juga tidak hanya khusus untuk orang Medan aja, tapi ada orang Jawanya. Saya sendiri juga latar belakang dari Jawa, lalu ada orang Melayunya, seperti itu. Nggak terlalu sulit lah mungkin ya, artinya nggak terlalu sulit karena melakukan riset itu tadi. Oke, jadi riset dulu 1 minggu ya prosesnya ya? Mintanya sih 1 bulan, cuman kata bosku jangan bisa kelamaan, nggak mau balik kan bisa kelamaan, seperti itu ya. Oke. Dapat dengan bahasa. Berikanlah yang terbaik untuk Ucok. Suksesnya Ucok itu berkat doa mama, Mak. Mustaqim.
Ini Film Picture yang memberi kesempatan dulu buat saya. Ini film perdana saya, film bioskop pertama. Saya 25 tahun berkarir sebagai sutradara, akhirnya dikasih kesempatan sama dia untuk bikin film Anak Medan ini. Itu thank you. Ya, kalau balik ke pertanyaannya, sebenarnya sih nggak terlalu sulit buat saya untuk menjadikan chemistry antar pemain satu dengan yang lainnya gitu ya. Mau kita ada di Medan, mau kita ada di Kalimantan, karena memang ya selama saya berkarir saya udah keliling Indonesia membuat film dengan segala macam cerita lah ya, artinya dengan segala macam persoalan budaya, persoalan sosiologinya masing-masing gitu. Jadi masuk ke Anak Medan ini tidak terlalu sulit. Kebetulan saya sendiri juga masih ada darah Sumatera Utaranya. Opung saya itu Salisiagian, jadi saya nggak terlalu sulit karena cukup akrab kita bicara persoalan budaya Medan di lingkungan keluarga saya. Jadi begitu saya dapat kesempatan ini, memang awalnya agak sedikit sulit untuk menentukan pemain pada saat itu karena memang ada beberapa ketentuan yang memang mengharuskan bagaimana caranya supaya kita bisa dapat orang Medan ya awalnya aslinya gitu. Nah sampai akhirnya kita jatuh ke Maeli. Kenapa? Karena memang untuk mengisi kekuatan karakter si Ucok ini yang memang asli orang Medan ini harus kuat semuanya, sehingga nanti teman-temannya seperti Cisa yang memang orang Tionghoa di sini, lalu ada Joko orang Jawa, lalu ada Rapli orang Melayu ya di sini ya gitu. Nah itu bisa ketemu lewat satu karakter yang memang dia aslinya dari Sumatera Utara lah. Kebetulan kan kalau kayak Maeli ini kan dari Spanyol kan gitu. Jadi memang tapi lama di sana ya. Ecuador. Jadi saya yang mempersatukan mereka tidak terlalu sulit lah. Kebetulan juga saya mantan anak Badung dulunya. Nah ini juga mantan anak Badung semua, jadi nggak terlalu sulit lah sama anak nakal gitu dulunya. Jadi chemistry-nya ketemu, kita persiapan cukup singkat ya. Kenapa cukup singkat? Karena memang nyari pemainnya agak sulit gitu. Sekarang kan produksi film Indonesia sangat meningkat sehingga banyak pemain-pemain yang tidak punya jadwal gitu. Bukan artinya kita milih terpaksa nih, ini nunggu semuanya nih, nunggu Ajil, nunggu Joko, nunggu Cisa waktunya. Jadi saya sama produser cuma nunggu jadwal pemain aja sebenarnya mau syutingnya itu ya. Gitulah, itu kurang lebih seperti itu mempersatukan mereka, dan kebetulan satu sama lain udah saling kenal mereka ini. Oke. Udah punya ini IG-nya masing-masing kan udah ya. Oh, udah follow ya? Tadi udah di follow belum Rafli? Rafli udah di follow belum tadi? Katanya udah di follow. Nggak di follow apanya nih? Instagram. Di blog kali, di blog. Gua ini ya, gua hapus akun aja dulu ya. Hapus akun, diaktif ya. Asli hancur tadi suara aku nyanyi depan juri. Begitu nyanyi, suara aku kayak anjing nelen karet. Apa aku merantau ke Jakarta aja ya? Lu jangan sembarangan ya ambil apa orang ya. Bukan Cisa dengan Ucok, dengan Rafli dan Joko, karena proses yang tadinya saya pikir gampang main di permukaan, tapi emang saya butuh riset khusus untuk mencari tokoh Cisa. Dan kebetulan saya juga selain dibimbing sama Mail dan Ajil untuk dialek, saya juga diperkenalkan sama konsul beberapa bahasa dialog dari stand up Medan itu yang emang punya latar belakang Chinese gitu. Karena nggak saya pikir bermain di permukaan itu karena tahu saya sama gitu, ternyata emang harus butuh riset untuk masuk ke tokoh Cisa yang latar belakangnya beda, religinya juga beda gitu. Dan itu tantangan tersendiri buat saya yang udah diberikan peran karakter Cisa. Jadi sulit gak waktu itu belajar dialek? Ya karena akhirnya dikasih waktu untuk berproses, dan seminggu sebelum reading dan 2 minggu plus saya di rumah itu harus berdialek Medan, sampai anak-anak juga saya libatin di rumah. Sampai awalnya mereka, Dedi kenapa ngomongnya kayak gitu? Tolong bantu Dedi ya, Dedi lagi ada kerjaan. Bang, jadi bahasanya kayak gitu. buruan ngomong, aku mau penumpang nih. Oh iya. Bayar dulu aja. Dibayar. Sambil gini-gini dong. Iya. Di jalan. Iya, jadi ada momen-momen yang akhirnya karena diberikan proses kesempatan ya itulah maksimal menurut saya apa yang udah divisualkan secara visual, yaitu Cisa seperti itu yang udah saya
riset. Oke, tisu, mau nangis kayaknya. Keluar ingus kayaknya. Ya, good job guys. Ini bener kan? IG-nya si Rapli. Biar aku hidup di Jakarta berselema, berak darah pun sekalipun, mama aku. Begini, story ini kan saya buat itu intinya adalah ini adalah miniatur Indonesia di Medan gitu ya. Makanya ada orang Batak, ada orang Jawa, ada orang Melayu, ada orang Cinanya. Tapi kalau misalnya orang mereka seru-seruan beranteman aja, film selesai di situ maksudnya. Kalau nggak ada, makanya kita ciptain karakter tuh ada orang tuanya, ada dengan bapaknya meninggal, ada gitu. Gimana supaya satu struktur cerita itu bisa ada ibaratnya kembangan permainannya ya, Pak sutradara juga ngasih masukan banyak. Pokoknya intinya film itu strukturnya nggak hanya melulu tentang 4 orang, jadi ada set yang lainnya gitu. Makanya ada mamanya, ada kakaknya gitu. Dan saya juga cukup happy nih dengan kakaknya Ucok. Saya menarik nih, pemain baru tapi bisa ngedeliver kakaknya Ucok. Nah, sebagai kakaknya Ucok itu nggak gampang sebenarnya di skenario, tapi dia oke gitu. Gak perlu tahu, yang penting mama aku senang. Dodo mati kita. Biar kambing di kampung sendiri, tapi banteng di perantauan. Lihat nih, aku merantau. Jadi kan? Jadi apa? Jadi ada. Datang ke sini, thank you banget buat Pak Agus sudah mempercayakan karakter-karakter di film Anak Medan kepada kami semua. Buat Bang Bandito, thank you buat input dan masukannya selama syuting. Lanjutin pertanyaan tadi, sebenarnya sih kita nggak punya formula khusus, jujur nggak punya formula khusus dalam penyatuan chemistry, karena kayaknya pada dasarnya chemistry antar pemain itu tidak ada manual booknya, nggak harus dipelajarin, oh kayaknya harus begini. Asal kita semua berada di dalam visi yang sama dan secara energi juga sama-sama 100%, reaksi kimia juga bakal muncul sendiri kayak gitu kan. Dan kebetulan, tapi satu yang gue notice, bukan cuma kita berempat ya sebagai anak Medannya, tapi all cast kayak semuanya pada cinta betul sama film Anak Medan ini gitu. Karena emang ya di satu sisi mostly pemainnya di sini juga rata-rata kan ada yang sukunya Batak, ada juga yang orang yang memang lahir dan besar di Medan juga gitu kan. Dan pemain-pemainnya pun juga beberapa supporting cast-nya ada yang memang tinggalnya di sana juga ya kan Pak. Ya jadinya memang semuanya ya berusaha yang terbaik lah. Kapan contoh gini, kayak dari gue pribadi, gue lahir di Medan, gue kecil di Medan, tapi gue besar di Jakarta. Nah tiba-tiba dapat kesempatan buat syuting di daerah yang gue dulu pas gue kecil ya tempat gue main, tempat gue jalan-jalan. Sekarang gue balik lagi ke kota yang sama dengan tujuan berkarya serta memamerkan ke satu Indonesia bahwa gua dan teman-teman gue sangat bangga menjadi anak Medan. Itu sih mungkin itulah itulah penyebab alasannya kenapa chemistry antar pemain kebentuk. Tapi satu lagi, kita berempat emang kayak dasarnya gila berempat ya. Emang aneh berempat-empatnya, jadinya connect aja gitu. Iya, ada anehnya masing-masing. Bang Ucok Bang Mario ada anehnya, Bang Mael ada anehnya, Adi pun ada anehnya, aku pun juga ada anehnya gitu kan. Itulah yang bikin kita jadi sama-sama aneh berempat. Toilet yang mempersatukan kita. Nggak usah dibahas. Ini ada yang live. Ada yang nulis artikel. Jangan kau bahas. Netizen bertanya-tanya, oh adegan di toilet. Bukan. Paham saya. Ngerti, saya connect sekarang ya. Namanya Cobra ya, Cobra. Bersisik ya. Tapi Ajel Dito dan Mail kan juga mau ngajari yang lain untuk berdialek bahasa Medan. Ada kesulitan nggak atau kata apa yang paling susah mereka lakukan dalam dialek Medan? Wah, jujur sebenarnya sih bukan, mungkin dari tadi kan Adi sama Bang Mario bilang aku sama Bang Mael yang ngajari sebenarnya nggak gitu-gitu amat juga. Kita cuma ngasih tahu apa yang kita tahu dan apa yang kita rasa cocok gitu kan. Di dialognya menurut kita dialognya tuh kayak gini gitu. Selebihnya ya kita tetap ngasih pilihan ke mereka untuk
mau pakai yang ada di skenario apa mau pakai sama yang dari apa yang kami berdua saranin, gitu aja sih selebihnya mah. Tapi kalau kami salah waktu itu kau pecut waktu itu. Nggak ada dipecut. Pijak kakinya memanggil. Buka semua tabir itu, buka. Sini. Enggak, gini lah, kalau kita nonton dulu, kalau memang nggak cocok, patahkan lengannya, boleh nggak Pak? Bukan sudah gagal kau jadi perwira ya. Ya. 5 tahun aku sendiri, nggak ada kalian datangin aku. Aku sakit, nggak ada kalian temanin aku. Kalian tinggalkan aku, egois sekali kalian. Kalian 30 juta itu, Cok. Gimana kamu bayarnya? Udah malam. Jawab, Cok. Assalamualaikum semuanya. Terima kasih teman-teman media sudah hadir. Perhatikan dong. Terima kasih buat Pak Produser, Pak Sutradara telah mempercayakan aku untuk memerankan karakter Ucok, karena memang menurut aku yang paling cocok untuk memerankan karakter ini. Iya. Produser nelpon Mael, kami membutuhkan orang Medan, lahir di Medan, tapi looknya ebony. Aku nggak ada lain. Kayu dong. Apa? Kayu ebony. Iya, aku nggak ada lain, makanya aku langsung semangat ditawarin ini. Bukan begitu? Kita sambut dulu. Ternyata di preskon ini nggak hanya media yang datang, tapi aktor lawas pun juga hadir. Beri tepuk tangan tuh, Lukman Sardi. Menteri Perdagangan loh. Iya, baru lihat. Apa? Mael. Kuasa gelap nih, kuasa gelap. Ucok. Lukman Sardi tiba-tiba ada. Bukan, itu Pak Menteri, ex-menteri. Iya kan, Zulkifli Hasan kan? Pak Basuki. Zulkifli Hasan. Oh, Pak Basuki. Ya mirip juga sih. Pak Bas. Boleh aku lanjut sekali? Waktunya habis. Hah? Waktunya habis. Habis? Belum menjawab. Lanjut, silakan lanjut. Apa tadi pertanyaannya? Kelamaan kok nggak ada berita siaran, nggak ada. Ini nih gara-gara ini nih. Nih. Aku terus kau salahkan ya. Kau contek aja lah itu jawaban teman-teman kau. Enggak, habis. Ya, jadi pertanyaannya, apakah ada pengalaman yang sangat emosional ketika memerankan karakter Ucok? Ada. Yang sangat emosional yang kurasakan itu ketika aku mau merantau dan aku izin ke mamaku. Nah itu pengalaman nyata aku, karena memang aku dari Medan, Aceh Medan merantau ke Jakarta, memang aku sempat izin sama mama aku, hampir seperti itu tuh dialognya, hampir seperti itu. Aku minta maaf ke mama aku, minta izin, aku tunduk di depan mama aku. Jadi memang ya di sini tuh aku ngerasain kali aku mau meninggalkan orang tua aku, dan aku sangat sedih. Nangis juga waktu itu kau? Oh gitu. Mau nangis. Kanebo. Sedih itu kan nggak harus keluar air mata. Sedih itu di sini bapak-bapak, ibu-ibu. Iya. Nunggu loh. Ya, jadi begitu. Itulah salah satu scene yang sangat emosional untuk aku. Oke. Mailin kan mungkin bukan sekali dua kali juga di layar lebar ya. Apa yang membedakan film Anak Medan dengan film-film yang pernah Mail perankan sebelumnya? Masa? Ya, kan kau ditanya. Aku nanya. Jawab. Kalau film-film sebelumnya sih, aku belum banyak main film, baru ini film kedua aku. Film yang sebelumnya itu juga nggak jauh dari karakter pribadi aku, tapi di film ini juga nggak jauh. Memang aku disuruh memerankan anak Medan, ya aku natural aja gitu, bawainnya juga natural. Paling yang agak aku jaga-jaga adalah bagaimana karakter preman yang selama ini aku karakterin jangan sampai keluar di film Anak Medan ini. Paling agak aku jaga-jaga aja. Oh, jadi kebiasaan ngangkat kaki di meja itu juga natural ya? Disuruh. Karena itu natural bawaan diri ya. Disuruh. Nikah, kecilin suara kakak. Oh, malu kau sekarang? Tercoreng nama Ucok Pardede itu. Cok! Mesum pula kalian di sini peluk-pelukan laki-laki. Kau lagi gendut.